Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang Santa Helena, penemu salib Yesus Kristus. Saudara-saudari, Santa Helena sering digambarkan memeluk sebuah salib. Oleh sebab, menurut tradisi, Helena merupakan orang yang menemukan relik salib sejati yang dianggap sebagai bagian dari salib Yesus Kristus yang asli di Yerusalem. Untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita ikuti kisah berikut ini. Saudara-saudari, Helena berasal dari Turki. Ia menikah dengan seorang jenderal Romawi yang kemudian berhasil menduduki takhta kekaisaran Romawi bagian barat yang bernama Flavius Valerius Constantinus, yang disebut juga Constantinus Chlorus. Helena pun melahirkan Konstantinus Agung, yang kemudian menjadi kaisar Romawi yang lebih agung daripada ayahnya. Pada masa itu, ada 5 kaisar di kekaisaran Romawi yang saling bersaing, yaitu Konstantinus, Maxentius, Licinius, Galerius, dan Maximinus. Konstantinus memerintah di Gaul Prancis, Britania Inggris, dan Rhetia Swiss. Pada tahun 312, Maxentius yang menguasai Italia menyerang Konstantinus. Dalam kegentingan ini, Konstantinus mengalami suatu penglihatan ajaib, yakni sebuah salib tampak di langit dengan pancaran cahaya yang berkilau. Pada salib ajaib itu terpampang sebuah tulisan yang berbunyi, "Dalam tanda ini engkau akan menang." Saudara-saudari, Konstantinus yakin bahwa Tuhan menghendaki dia bersama pasukannya bertempur dengan memakai tanda itu. Segera ia memerintahkan seluruh pasukannya berperang di bawah panji salib suci. Konstantinus menang mutlak atas musuhnya Maxentius dan memasuki kota Roma dengan jaya. Konstantinus bersama pasukannya dielu-elukan oleh seluruh umat Kristiani yang sebelumnya dianiaya oleh bangsa Romawi. Saudara-saudari, karena kemenangan ini, Konstantinus memberikan kebebasan kepada agama Kristiani. Bahkan agama Kristiani diakui sebagai agama negara. Semua orang Kristiani yang masih mendekam di dalam penjara dibebaskan, dan Konstantinus mendirikan banyak gereja. Konstantinus juga mengembalikan semua kekayaan gereja yang dijara oleh penguasa Roma dan juga menghadiahkan banyak bidang tanah kepada gereja. Sekitar masa ini, Helena ibunya masuk menjadi Kristen. Semangat Kristiani sejati memotivasi Helena. Seperti ditulis oleh Eusebius dalam bukunya The Life of Constantine, Helena sangat memperhatikan kaum miskin yang tertindas. Kepada beberapa dia memberikan uang, dan kepada yang lain diberikannya pakaian. Dia juga membebaskan para tahanan dan para pekerja di tambang. Orang-orang yang tertindas dibebaskan dan yang terbuang dibawanya kembali. Walau banyak pelayanan yang dilakukan oleh Helena,
dia tidak melupakan kehidupan doanya. Dia sering ke gereja dan memberikan sumbangan kepada gereja-gereja terpencil. Singkat kata, wanita yang sederhana ini sering terlihat berkumpul dengan jemaat lain dan menjalani hidup yang suci sebagai bentuk devosinya kepada Tuhan. Helena kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk membersihkan daerah kubur Yesus yang saat itu di atasnya telah dibangun kuil untuk menyembah dewa-dewi Romawi. Ia menerima wahyu bahwa ia akan menemukan kubur Yesus dan juga salibnya. Tugas ini dilakukan dengan bantuan Makarius, uskup Yerusalem saat itu. Orang-orang Yahudi menyembunyikan salib Yesus di semacam sumur dan ditimbuni oleh batu-batu agar orang Kristiani tidak dapat menghormati salib itu. Hanya sedikit orang Yahudi yang mengetahui tempat salib itu dikuburkan. Salah satu di antaranya bernama Yudas yang didorong oleh inspirasi ilahi menunjukkan kepada para penggali letak dari salib itu. Yudas ini kemudian menjadi seorang santo dengan nama Siriakus. Saudara-saudari, setelah bersusah payah menemukan salib Yesus itu, kemudian ditemukan 3 buah salib di sebuah sumur dekat Bukit Golgota di Yerusalem. Paku-pakunya pun masih ada. Kesulitan yang timbul ialah bagaimana menentukan mana yang menjadi salib Yesus. Saudara-saudari, menariknya adalah untuk menguji dan melihat salib mana yang benar-benar milik salib Yesus. Mereka kemudian mencari seorang penderita kusta di pinggiran kota Yerusalem. Setelah ditemukan, mereka kembali ke lokasi Golgota, tempat penyaliban Yesus. Penderita kusta diinstruksikan untuk menyentuh setiap salib satu persatu. Dia menyentuh yang pertama dan tidak terjadi apa-apa. Dia menyentuh yang kedua dan tetap tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, ketika menyentuh salib ketiga dan terakhir, penderita kusta itu langsung sembuh. Saudara-saudari, Helena pun mengenali salib yang ketiga ini sebagai salib Kristus melalui satu mujizat lain, yaitu dengan menyentuhkan salib Yesus Kristus ini kepada seorang pria yang telah wafat dan ia dapat hidup kembali. Hal ini dituliskan dalam surat Santo Paulinus kepada Severus. Saudara-saudari, setelah penemuan ini, maka Helena dan Konstantinus membangun sebuah basilika yang megah di kubur Yesus yang kudus. Sebuah bagian dari salib Kristus ini tetap berada di Yerusalem, sedangkan bagian lainnya dengan paku-paku dikirim kembali ke Kaisar Konstantinus. Dan bagian inilah yang kemudian diletakkan dalam patung Konstantinus yang berada di Konstantinopel. Demikianlah saudara-saudari informasi tentang Santa Helena, sang penemu salib Yesus Kristus. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.